20, bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi roh Bapakku di dalam diri kamu yang akan berkata-kata. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kata-kata nasihat firman Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca Alkitab. Saya ambil di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Alkitab berkata, Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka-suka dan bergembira kepadanya. Saya ambil satu tema, yaitu bergembira bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata, setiap hari kalau kita baca ayat itu sama. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan, mari kita bersuka-suka dan bergembira kepadanya. Besok ayat itu sama, lusa sama, sampai tanggal kepergian daripada untuk konferensi Insinyur ASEAN di Kinabalu tetap sama waktunya, tetap bergembira. Apa manfaat bergembira? Alkitab berkata di dalam Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu Allah akan berikan. To get you to relax, so you can respond to God's giving. Jadi ada 3 hal harus kita hindari di dalam setiap hari. Yang pertama yaitu 1 Korintus 10 ayat 10. Jangan bersungut-sungut. Malaikat maut akan membinasakan kamu. Latih diri kita, hindari itu bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Ada masalah, ada tantangan, hindari bersungut-sungut. Karena itu tidak akan mendatangkan berkat. Yang kedua, jangan mengeluh dan menggerutu tentang nasibmu. Terdapat di dalam Yudas 1 ayat 16. Jangan mengeluh dan menggerutu tentang nasibmu yang diperbiasakan oleh orang-orang yang tidak punya iman. Jadi bagi kita yang punya iman, di dalam kehidupan kanker atau kantung kering tetap bersukacita. Di dalam kehidupan mungkin waktu naik pesawat, goyang-goyang dan sebagainya, tetap bersukacita. Mungkin cancel dan lain-lain, tetap ada sukacita. Hindari itu mengeluh dan menggerutu. Baru yang ketiga, hindari itu Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi, supaya engkau jangan dihakimi. Yaitu gosip, makin digosok makin sini. Mulai hakimi si A, si B, kita hindari itu. Kita latih, yaitu selalu bersukacita. Sesuai dengan Alkitab tadi katakan di dalam Mazmur 19 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka-suka dan bergembira kepadanya. Kesimpulan khotbah hari ini dengan tema yaitu bergembira karena Tuhan setiap hari, yaitu sebagai kesimpulan saya ambil di dalam Alkitab yaitu Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Jadi kita jangan gentar, jangan gelisah, karena Tuhan sudah berikan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan berikan di mana? Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati, memelihara pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya apa kunci damai sejahtera? Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kamu yang dibenarkan karena iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Intinya kalau kita tidak ada Yesus, sulit ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu bukan karena berkat-berkat materi. Kita baca di dalam Alkitab, yaitu dalam Ayub 20 ayat 22. Ayub 20 ayat 22. Di dalam kemewahan yang berlimpah-limpah,
mereka perlu khawatir dan mengalami kesusahan yang sangat dahsyat. Artinya bahwa kekayaan, jabatan tidak bisa mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada kalau kita dibenarkan oleh karena iman, karena Tuhan Yesus Kristus kita hidup damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, kita menyanyi sebuah lagu hanya Yesus. Kita berdoa. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah segala perbuatanmu ke tangan Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Kami mau serahkan ke tangan Tuhan rencana dari konferensi Insinyur ASEAN yang akan dibuat di Kinipalu. Kami serahkan ke tangan Tuhan, biarlah rombongan yang dari Sulawesi Utara dan juga di tempat-tempat yang lain seluruh Indonesia yang akan bertemu di Kinibalu, kami serahkan perjalanan mereka ke tangan Tuhan. Dan kami tahu di tangan Tuhan, Alkitab berkata 2 ikan 5 roti 5.000 orang kenyang. Bahkan ada kelimpahan 12 bakul penuh selama 12 bulan. Bakul-bakul kami diisi oleh Tuhan. Itulah sebabnya biarlah perjalanan mereka pergi ke lokasi, kembali lagi ke Manado, biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong. Sesuai dengan Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau dan menghindari engkau dari kecelakaan. Baik kecelakaan kendaraan darat oleh mobil ataupun motor, kendaraan laut dengan kapal laut, kendaraan udara dengan pesawat, Tuhan akan menjaga dan memelihara. Sehingga bisa tiba dengan selamat dan kembali lagi ke Manado dari Kinibalu melalui pesawat. Tuhan menjaga dan memelihara. Inilah doa ucapan sukacita kami. Dan di dalam sukacita ini tersedia makanan dan minuman. Tuhan Yesus memberkati berkat yang ada di depan kami, sehingga kami melalui berkat ini kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Sini, Jo. Ya. Shalom. Damai di hati. Shalom. Nah, terima kasih pada siang menjelang sore ini orang seberapa yang kumpul memang hitungannya 10 sampai 15 orang. Tentu saya juga mengatasnamakan selain sebagai tuan rumah, mengatasnamakan juga keluarga saya juga, keluarga Dotulung Rumayar, Insinyur Stephen dan Pendeta Mona yang kebetulan tadi sudah datang, tapi ada tamu di rumah yang rumahnya cuma di almari di atas ini. Tadi saya sudah telepon, mulai saja karena orang belum bisa mau usir ke tamu, jadi tetap akan mau datang. Dan tentu saya juga, kami sebagai tuan rumah pada kesempatan ini walaupun mereka belum hadir, menyampaikan terima kasih kepada Stephen dan Mona yang sudah memfasilitasi gitu. Jadi menu yang orang mau santap siang hari ini yang sudah didoakan oleh Pendeta Insinyur Adek Karo, ini pendeta juga ini, insinyur juga ini. Jadi boleh eligible juga mau ke KPO ini kan, berarti kan ya, Dulu kita pernah ikut. Iya, boleh minendeng. Jadi memang ini ceritanya kok orang cuma mau kongko ini. Beberapa teman-teman yang sudah fix, sudah confirm, dan yang baru akan confirm 1-2 hari ini ya, termasuk Terombe Insinyur Banu dan Insinyur Lucia ya, karena tadi sudah sempat tersentil, lagi menunggu ada itinerary lain yang overlap. Tapi mumpung return itu Uli 1,3 beli kan? Return 1,3. Nah, ini Benar Banu barusan juga buka 1,5 kan? Pulang atau 1,3 malah. Tapi sekarang ini, jadi tadi sudah didoakan. Kalau juga Bung Kres juga tadi bilang ada habis modal di Makassar, ya itu memang itu for masa depan. Orang udah ikuti, no, apa Siap. itu bagian dari investasi. Dia udah ikut Ada pelatihan reimburse itu. Dia ada reimburse. Nah, sebenarnya online boleh, Mar. Gue tadi ada apa statement gitu. Iya tuh. Nah,
silakan. Tapi bank perkreditan rakyat masih terbuka. Ya, kita pernah nasabah, ini Udi juga pernah nasabah, dan mungkin yang lain-lain. Ini Robi juga lagi pernah nasabah. Tapi silakan. Mumpung 1,3, iya tuh 1,3 pergi pulang. Satu jalan ke Jakarta 2,2 Lion. Iya toh? Satu jalan. Ini pergi pulang menyeberang lautan ya perlu visa. Nah ini bukan mau promosi tapi mengajak. Iya toh kira-kira begitu. Ya mumpung juga memang sedikit sudah yang penting so di meja kurang mau resmikan. Tadi juga tuan rumah sebagai sponsor saya bilang mulai saja. Jadi apa namanya memang sedikit ada informasi. Pengurus pusat Persatuan Insinyur memang sempat menyatakan di forum di pengurus KPO, ini KPO itu konferensinya, itu C konferensi, KPO badannya, lembaganya, ASEAN. Dia sempat mengumbar janji KPO 42 ini yang bikin di Kinabalu 21 Oktober sampai dengan 24 atau 25 Oktober itu PI Persatuan akan mengirim 150 delegasi. Itu yang sempat mereka sesumbar ya, kalau kita boleh bilang begitu. Makanya baru sekarang ini PI pengurus pusat itu memfasilitasi untuk pembayaran di registrasi KPO itu sendiri. Ya besarnya $120. Jadi kalau Insinyur Audi, Insinyur Rudi, Insinyur Banu, Insinyur Lucy, Insinyur Pres juga ya toh, dan juga termasuk mungkin Insinyur Ade Karo juga itu mau ikut mendapat itu, nanti itu free of charge. Jadi cuma perlu tiket ya toh, pergi pulang, hotel apa terang damai Ramonet. Nah, kalau Pak Kres juga masih mau perlu informasi lanjut silakan berburu kata ketua kelompok tadi. Kelompok tadi kenapa? Ini kalian tajam kira dia ini. Kita Ada yang soba buah tuh. Oh, ada soba buah. Kenapa kita taruh sini? Ini santai-santai juga Pak. Iya. Nanti sebentar bisa makan mau tumpang tangan akan berdoa ini supaya kenapa dia? Kasih tempel situ. Ini nigel. Kasih tempel. Nigel. Nah ini baru satu yang ada di sebelah situ nanti lagi jadi bapak itu urusan lain. Nah nanti kemudian sampai habis makan tamu berburu mau curi ilmu tadi ya, curi ilmu. Iya tak? Mumpung dia belum pasang argo, kalau terus bungkles tadi dia datang, ketua boleh bikin tanpa pelatihan beli, boleh tergantung mau retalnya itu bulanan, mingguan atau iya toh gampang kurang iya toh sampai sekarang ini belum ada income generating, belum masuk masih keluar terus iya toh. Nah sekarang kalau bread semua hasilnya puji Tuhan, welcome. Orang akan nanti kita mau hitung rabu-rabu no, kalau memang fix kira-kira begitu. Jadi orang beberapa ini selain cuma gathering lah begitu sama orang, tidak formal dan tadi terima kasih Pak Karo Pendeta sudah sharing firman. Ini kok kalau orang Pak Gembala ini bukan mau bapuja atau gimana, dia bilang ini Alkitab Majalah. Ya, khotbah tadi kan semua ayat di luar kepala di dalam pikiran, kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah boleh datang sini, dan ini juga bantu doa orang penjaga guard di sini yaitu Robi Memesa. Nah, dia ini camat Kuntua di wilayah kecil ini 2 hektar ini kira-kira ya. Di kesehatan 70 berapa Robi? 70 ampa. Lebih tua setahun dari pendeta Ade Karo. Nah, dia berikan kekuatan dan tentu ada juga tantangan-tantangan ke depan. Terima kasih sekali lagi. Semakin Keiten, Tuhan memberkati dan nanti sponsor akan menyusul menikmati. Tornya untuk bisa habis kemana dia. Di sini ada ikan kinator bulu, masuk buka tuh bulu sengaja. Ada ayam di bulu, ada sate juga dan ada uku belanga kepala tuna, aduh memang itu ada kuah asam, macam-macam di gunung. Silakan sudah didoakan self service. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mesti dari Kadin ya.